Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi dan regresi sederhana. Jadi di sini saya kan sudah mendapatkan data yang sudah dikasih sama dosen saya. Dan ini kalau untuk data saya itu 156 sampai 185 dan ada pengungkapan GSIG, pengungkapan zakat, sama kinerja perusahaan. Nah, kalau untuk regresi sederhana itu cukup datanya tuh X-nya 1 sama Y1 ya. Nah, yang saya buat itu pakai yang X1 ini, yang ini pengungkapan GSIG ini sama sudah pastinya Y, karena jadi cuma satu, yaitu kinerja perusahaan. Nah, kita ke tabel dulu nih. Biasanya itu X pangkat 2, Y pangkat 2 sama X kali Y. Nah, untuk ini berarti yang X ini pangkatkan 2, berarti hasilnya segini. Untuk yang Y juga sama ya. Y pangkat 2 hasilnya segini. Terus yang ini tuh hasil kali dari ini sama ini. Terus kalau udah kita drag ke bawah. Dan ini kita jumlahkan ya. Ini hasil kita jumlah. Kalau untuk yang ini tuh yang average, jadi kita rata-ratakan. Nah, kita ke korelasi dulu nih. Jadi sigma X kali Y itu segini hasilnya ya. Yang ini. Lalu kemudian sigma X pangkat 2 kali Y pangkat 2 itu hasilnya segini. Jadi hasilnya yang ini dikali ini hasilnya segini. Nah, kalau untuk yang ini tuh kita cuma akar ya, sigma akar dari yang tadi ini. Jadi kita cukup SQRT terus yang ini. Kemudian kita cari yang R, ini tuh dari yang ini. Hasil dari dibagi ini, ini dibagi, sorry. Iya betul, ini dibagi ini, hasilnya tuh segini. Kemudian kita yang ini, kita SQRT ya, dari hasil dari yang ini, yang Y, X kali Y, habis itu dibagi SQRT, akar ya, yang ini hasilnya dari X pangkat 2, sama dikali yang Y pangkat 2, itu jadi hasilnya ini. Nah, kalau untuk ini korelasinya ya, jadi cuman korel, terus yang ini sama ini, dan jadi hasilnya segini. Nah, ini untuk diagramnya ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke regresinya. Jadi, kan kita sudah menghitung yang tadi kan. Nah, kita sekarang mencari A, nilai A. Nah, nilai A-nya itu kita dapat dari sini. Yang hasil dari Y pangkat 2, terus dikali sama yang X, ini, sorry. Maksud saya ini hasil dari penjumlahan yang Y, terus dikali sama yang X pangkat 2, habis itu dikali sama ini, yang X kali Y, yang ini, habis itu kita bagi. Nah, 30 ini itu sampelnya. Di sini tuh sampelnya tuh ada 30. Spek itu ada 30. Nah, habis itu dikali yang Y ini, jumlah yang Y, sampel yang Y. Habis itu kita kurangkan yang sampel dari X, terus kita pangkatkan 2, jadi hasilnya sini ya, hasilnya minus. Terus yang B itu sama aja seperti yang A, jadi eh, kita 30 itu sampelnya, terus hasil dari X kali Y ini, habis itu dikurangin hasil dari Y, sampel Y dikurangin sama
sorry, dikali sama yang hasil dari yang X, yang X, sampel X, habis itu dibagi sampelnya 30, terus dikali yang ini, yang hasil dari X pangkat 2, habis itu dikurangin hasil dari sampel X, habis itu dipangkatkan 2, jadi hasilnya seperti ini. Lanjut, kita pakai yang ini, yang B ini, yang B1 ini. Nah, kalau yang untuk B1 ini, uh, seperti ini. Jadi kita hasil dari X X pangkat 1 dikali sama Y pangkat 1, pangkat 2, sorry, X pangkat 2 terus dikali Y pangkat 2, habis itu dikurangin dari ini, habis itu dikalikan ini, yang X pangkat Y, terus habis itu dibagi yang hasil, yang sampel Y, terus habis itu dikali sama hasil dari X pangkat 2, habis itu yang ini pangkat 2. Jadi hasilnya segini. Ini hasilnya minus ya teman-teman. Terus untuk yang A, ini tuh seperti ini rumusnya. Jadi H yang hasil dari ini, hasil dari Y, habis itu dikurangin sama hasil dari X kali Y, dikali yang X, habis itu dikurangin yang rata-ratanya ini, habis itu, sorry ya, jadi ini tuh hasil dari ini sama ini, habis itu yang ini hasil G3 ini dari yang sampel X-nya, jadi kali ini kita segini. Nah, ini kan seperti ini, kita kan Y sama dengan A tambah B1 ditambah B2, tapi itu tergantung dari hasilnya. Nah, yang ini eh, karena yang B-nya B2 ini minus, jadi kita taruhnya bukan plus tapi minus. Sekian penjelasan dari korelasi dan regresi sederhana saya. Oke, kita lanjut aja ke yang regresi berganda. Nah, kalau regresi berganda itu X-nya itu harus ada 2 sama Y1. Nah, ini yang X1-nya kan kemarin, maksudnya yang tadi pengungkapan gizi, terus kalau untuk yang S2-nya itu pengungkapan zakat, dan kalau yang Y itu yang kinerja perusahaan. Nah, ini kalau yang berganda ini eh jadi kita X1 kali Y, habis itu X2 kali Y, terus X1 kali X2, habis itu X1 pangkat 2, X2 pangkat 2 sama Y pangkat 2, dan kita drag sampai bawah. Habis itu ini kita jumlahkan semua. Nah, ini sampelnya N-nya itu ada 30 ya. Jadi keseluruhannya ini sampai bawahnya ada 30. Dan untuk K-nya untuk K-nya itu ada 3. 3 itu dari ini X1, X2, sama Y. Nah, selanjutnya kita mencari jumlah yang ini. X1 pangkat 2. Jadi ini rumusnya itu hasil ini eh, yang X1 pangkat 2 ini eh, dikurangin sama ini yang U ini habis itu dipangkatkan 2 sama dibagi 30. 30 tuh hasil dari sampelnya ini. Nah, untuk yang X2 sama, kalau yang X2 itu berarti kita pakai yang ini, kita pakai yang ini.
Jadi ini dikurangin ini, habis itu dipangkatkan 2, habis itu dibagi 30. Nah, kalau yang Y pangkat 2 itu sama aja. Kalau yang Y2 berarti kan yang ini. Terus yang X1 kali Y itu sama saja caranya seperti itu. Nah, kita lanjut yang rata-rata Y kan. Nah, rata-rata Y itu didapat dari average, rumusnya average, habis itu yang ini kita drag sampai bawah, terus hasilnya segini. Untuk yang rata-rata, X1 juga sama, average, terus ini sama sini. Sorry ya, ini untuk rata-rata Y itu kita pakai yang ini. Terus kalau yang X2 kita ini average sama dengan, terus kita drag sampai sini, hasilnya segini. Oke, kita sekarang untuk mencari B1 yang ini. Nah, kita untuk mencari B1 yang ini, rumusnya itu eh, ini jumlah dari X2 pangkat 2 ini dikalikan sama yang jumlah ini. Habis itu kita kurangkan, habis itu kita ini lagi hasil dari rata-rata Y, habis itu dikali sama jumlah X1 kali X2, habis itu kita bagi yang jumlah Y kali pangkat Y pangkat 2 dikali, dikurangin yang ini, terus dipangkatkan 2, jadi hasilnya segini. Kalau untuk yang B itu sama caranya, dan kalau untuk yang A itu dari caranya itu yang ini rata-rata Y dikurangin sama B1 ini, habis itu dikalikan sama yang rata-rata X1 ini, hasilnya yang ini, habis itu kita kurangkan sama yang B2 ini, habis itu udah hasilnya segini. Nah, kemudian kita cari yang B1 yang ini. Nah, kalau yang ini caranya itu jumlah X1 pangkat 2 dikali sama yang ini, jumlah X1 ini, habis itu dikurangin sama yang ini, jumlah X1 kali X2, habis itu dibagi sama ini, jumlah Y pangkat 2, habis itu dikali sama yang ini, hasil dari X1 pangkat 2, habis itu dikurangin lagi yang jumlah ini, hasil dari yang ini bisa dipangkatkan 2, jadi hasil segini. Kalau untuk yang B, rumusnya seperti ini. Hasil yang ini, hasil dari X1 pangkat 2 dikali sama
jumlah X2 kali Y, habis itu dikurangin jumlah X1 kali X2, habis itu dikali, dikali ini, habis itu dibagi yang ini sampelnya 30, habis itu dikali lagi sama yang ini, dikurangin yang hasil dari ini, habis itu dipangkatkan 2, jadi hasilnya segini. Terus kalau yang ini, caranya itu yang hasil dari ini, rata-rata Y, dikurangin sama hasil yang ini, terus dikali ini, habis itu dikurangin sama ini, pokoknya ini yang kali ini, hasilnya segini. Kemudian, untuk menentukan Y itu, rumusnya itu Y sama dengan A tambah B1 X tambah B2 X. Nah, ini yang ini yang A-nya itu kan ini, terus B-nya B1-nya itu yang ini, terus ditambah B2 yang ini. Nah, untuk menentukan yang SSR ini caranya, jadi untuk menentukan yang SSR ini, berarti kita cari dulu yang jumlah X1 kali Y dikali sama, ya dikali sama yang ini, habis itu ditambah yang ini dikali sama ini, hasilnya segini. Nah, kalau untuk yang SST ini, hasilnya dari yang ini teman-teman, yang ini. Nah, kalau yang SSE ini, hasil dari yang ini dikurangin ini, hasilnya segini. Nah, kita sekarang beralih ke F hitungnya dulu. Nah, F hitungnya itu rumusnya itu seperti ini. SSR dibagi K. Nah, habis itu dibagi lagi sama SSE, habis itu dibagi N, N-nya itu 30, terus 3-nya itu K-nya, K-nya itu 3, terus dikurangin 1, maka segini hasilnya. Nah, kalau untuk yang F tabel ini sudah ada perhitungannya, untuk di daftar tabel itu 3,35. Jadi, F hitung lebih dari tabel, maka H1 diterima. F hitung lebih dari F table, itu maka HO-nya diterima. Jadi, HO tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel pengungkapan Gini X1 dan pengungkapan zakat X2 terhadap kinerja perusahaan Y. Yang NH1 ini ada pengaruh secara simultan antara variabel pengungkapan Gini X1 dan pengungkapan zakat X2 terhadap perusahaan Y. Oke, segitu aja penjelasan dari korelasi dan regresi sederhana serta regresi berganda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.